Berarti boleh saya simpulkan kalau ini kok virusnya itu lebih lama hidup dibandingkan yang sebelumnya. Kok bisa menularkan sampai 8 kali itu? Nggak lama hidup, cepat penularannya. Oh, cuman kalau COVID itu kok ada yang parah, ada yang tidak. Maksudnya tidak itu nggak separah yang sampai sesak nafas dan sebagainya. Nah itu perbedaannya apa dok? Selain komorbid ya? Mereka menyebutnya sekarang virus Delta, bukan Corona lagi. Oh gitu, Iya. virus Delta? Delta. Bukan varian Delta, tapi virus Delta? Delta, karena Oh. Kemarin dok, saya sempat ngikutin juga. Itu ada seorang ahli penyakit menular dari Korea, namanya Dr. Kim, Profesor Kim disebutnya. Dan beliau ini dianggap sebagai satu narasumber yang terpercaya karena dia ini tidak terpengaruh sama tentang politik atau keberpihakan terhadap satu yaitu pihak dan sebagainya. Dia ini katakan bahwa ada kemungkinan pandemi ini itu akan mirip dengan Spanish flu atau flu Spanyol. Yang waktu itu juga sampai 4 gelombang, dok. Lah kalau 4 gelombang ini baru tengah jalan gitu loh. Nah makanya apakah nanti gelombang berikutnya, dok, kalau itu ada? Ini kan kita nggak pernah tahu. Kalau ternyata gelombang yang kedua ini kita pikir harusnya lebih ringan. Nah tapi seperti beliau itu katakan, sama kayak pantulan bola kalau mantul begini. Nah, pantulan pertama tinggi, nanti akan semakin rendah. Tapi kalau menurut Dokter Asri sendiri, pripun, dok? Kalau saya sih belum bisa menjawab ya seperti harus ada evidence base ya. Iya, itu. Terus ada referensi, terus ada apa yang bisa diujikan Yeah. secara klinis, Yeah. bisa dipertanggungjawabkan. Kita Yeah. kan hanya melihat tujuan atau akhir dari akibat virus ini apa sih gitu. Yeah. Saya Yeah. cuman ya tadi saya selalu mikir kita yang udah berubah total, pola hidup kita ini. Yeah. Itu aja sih, kembali ke situ dan kemampuan kita beradaptasi dengan virus dan semua penyakit loh. Berpikirnya jangan virus saja, semua penyakit. Itu. Dulu kan ada rame hepatitis, betul. AIDS, Iya. flu burung. Iya, flu burung. Ternyata kan kita bisa melewati itu Betul, semua. betul. Kan nah ini yang lebih dasar biar kita berpikir kalau hidup kita itu harus benar-benar jaga kesehatan. Iya, sama kayak AIDS ya, dok. Iya. AIDS itu sampai sekarang kan juga nggak ada obatnya. Betul. Tapi kan itu termasuk salah satu hal yang akan membuat orang buat nggak, yaitu tadi bergonta-ganti pasangan, terus hidup dan melakukan, donor pakai suntikan yang steril. Betul. Hati-hati, terus jaga jangan sampai luka ketemu luka, menularkannya lewat darah kan. Ya walaupun nggak semua penderita AIDS itu tertular dengan cara seperti itu, dok. Tapi maksudnya akhirnya memang menimbulkan satu habit positif yang baru ya. Kan kalau hepatitis air liur, makanya jangan berludah sembarangan. Iya. Nah, dok, kalau begitu nanti ini sampai kapanpun pemakaman khusus COVID itu sendiri atau gimana? Oh itu enggak sih. Jadi mungkin rekan-rekan harus tahu ya. Jadi saya sebagai dokter forensik itu memperlakukan jenazah COVID, bahkan jenazah yang lain penyakit menular itu ya sama. Karena apa? Karena saya harus melindungi diri saya juga kan, dan tim. Nggak mungkin kan saya mengurus jenazah tanpa perlindungan diri yang baik, tanpa APD yang bagus. Sama aja saya bunuh diri nih. Gampang terinfeksi, ada luka di tangan, masuk langsung, ada percikan mata masuk ke mata. Iya betul, itu nggak dipikirkan juga. Gitu kan, seperti itu. Terus apalagi COVID ini ada hembusan terakhir mungkin dari droplet di tubuh jenazah, kita nggak hati-hati gitu kan, masuk gatal kuping, ngorek-ngorek gitu kan, itu nular loh. Kan baru kan, maksudnya baru di situ kan, kita nggak tahu. Makanya saya selalu berpikir, dan saya waktu belajar juga di Victoria
di Australia, Vietnam, ya? di Australia, di Belanda itu kita udah tetap pakai APD lengkap, bahkan pakai maskernya yang ada apa Full face itu ya? full face, Iya. terus ada O2-nya di sini. Oh, oke. Jadi nafasnya enak. Kayak astronot. Nanti ada foto saya tuh yang Iya. di Hilversum itu kan. Hmm. Itu pakai kayak astronot. Jadi kita melindungi diri gitu lengkap, dan semua memang sebelum masuk kamar jenazah udah harus tertutup bagus, terus keluarnya juga meletakkannya membuang properti semua yang kita pakai juga nggak tercampur gitu kan. Terus setelah itu mandi bersih baru ketemu baru keluar dari kamar jenazah. Itu kan melindungi diri kita. Iya, Jadi iya. kalau jenazah COVID-19 ini kita pulasari dengan baik, seperti diinfektan ya kan, ditutup di slab atau tutup plastik lengkap, rapet, terus dikafani, terus sesuai permintaan keluarga. Mungkin kalau muslim dengan kafan terus dipocongi, Iya. non muslim dengan pakaian jasnya Lengkap, iya. atau pakaian apapun yang diminta keluarga. Iya. Terus kita taruh di peti atau langsung dibawa kemana, ke tempat kayak keranda gitu kan. Iya. Itu sebenarnya nggak masalah, nggak bakalan menular atau meninfeksius kita. Iya. Tapi yang bahaya kalau jenazah ini dibuka, ditangisi lah. Terus lebih-lebih bila lebih dari 6 jam kan cairan pembusukan keluar dari tubuh kan. Oh, walaupun sudah itu, tapi tetap itu akan bisa keluar. Kalau tidak Kalau tidak bersih, kan ya. ditutup sininya. Iya. Ditutup sini semua lubang kan Iya. ditutup. Makanya kan saya selalu bilang jangan lebih dari 6 jam. Pulasaran oke. dengan baik. Iya, iya, iya. Proses pembusukannya itu jalan kan. Nah, makanya harus segera dimakamkan untuk melindungi tim ini pembawa jenazah sama Dan keluarga petugas, juga. ya, keluarga sama petugas di makam. Tapi kalau memang waktu itu kan kemudahan pemerintah ya untuk membantu jenazah karena COVID-19 dan keluarganya biar tidak buat masalah di rumah atau di kampungnya, langsung disiapkan jenazah atau jenazah COVID-19 yang khusus pemakamannya. Tapi saya pikir kalau mau dimakamkan di umum atau di pemakaman keluarga itu nggak masalah. Asal ya itu tadi pulasarannya dengan baik gitu. Kan sama aja ini jenazah karena hepatitis, karena HIV, AIDS atau penyakit menular lainnya kan sama toh. Iya. Tapi kita memperlakukannya jenazah kan dengan hati-hati dan benar-benar steril, bersih gitu. Nah dok, tapi kan masyarakat ini yang nggak terinformasi. Iya. Itu sama kayak yang saya ingat itu bahkan dulu tahun lalu itu ada yang meninggal karena COVID, itu sampai nggak boleh dimakamkan di kampung ya dok. Iya, sedih juga. Iya, makanya itu berarti masalah ini ya, informasi ke masyarakat yang belum tersampaikan dengan benar. Iya. Atau nanti dok, ada sertifikasi meninggal. Sertifikasi. Jadi maksudnya bahwa ini sudah dipulasarakan, sudah bebas COVID gitu, seperti itu. Iya, bagus tuh idenya Mas Denny. Saya di Jawa Tengah kemarin keliling Polres tuh melatih polisi atau babin-babin sama sukarelawan untuk membantu yang meninggal di rumah. Pulasaran jenazahnya bagaimana gitu. Iya, makanya itu kan kita membantu. Iya, artinya berarti ya bukan permasalahan bisnis ya dok ya, tapi Iya. maksudnya ini kan meningkatkan memang kualitas dan taraf kehidupan kita juga. Iya. Siapa tahu memang seharusnya dari dulu itu yang harus kita lakukan. Oh, udah ada ini tersertifikat kalau dipulasari dengan baik gitu ya. Iya, seperti itu. Bagus tuh Mas Denny. Karena kan agar masyarakat ini juga tahu bahwa susahnya gini loh dok, ini kan permasalahan kemanusiaan. Kebayang nggak kalau nanti misalkan anggota keluarga, audzubillah min dzalik ya, meninggal nanti kena COVID, dimakamkan di COVID di mana, nanti pemakaman di mana, itu kan jadi kita kalau mau ziarah tuh, iya, dan orang mau ziarah ke makam COVID dok, kebayang nggak orang lagi ziarah, terus tiba-tiba ada yang sedang dimakamkan, apa nggak bubar itu dok? Itu kan sesuatu yang kalau saya pikir sebenarnya kan kemudahan pemerintah ya untuk membantu masyarakat, jadi ditanggung seluruh biaya sampai pemakaman. Jadi disiapkan itu loh, disiapkan oleh pemerintah setempat kan. Iya. Tapi kalau secara kedokteran forensik saya sebagai praktisinya untuk pulasaran jenazah yang baik dan benar-benar tidak menginfeksius yang di sekitarnya, ya dimakamkan juga nggak masalah. Tukang
tukang gali kuburnya juga nggak perlu pakai APD lengkap. Oh. Kasihan juga kan Iya, dia. iya, Paling iya. dia udah takut kan, masa Iya. kan jadi takut harus Iya. pakai lengkap-lengkap juga. Iya. Tidak murah loh baju Iya, itu. betul, APD betul, lengkap pakai betul. ini. Iya. Sebenarnya kita kasih tahu loh, ini Mas nggak apa-apa ya. Pakai sarung tangan sih tetap, Iya. karena kan harus ngangkat dan dimakamkan di pemakaman umum ya nggak masalah gitu loh. Cuman ya itu yang ditakutkan, dibuka tuh lo nangis, dipelukin Betul, lah betul, itu. betul, Itu aja. betul. Kita kan juga menjaga yang belum terinfeksi jangan sampai Iya, kena gitu iya, aja. Iya, Apalagi rasa kesedihan yang luar biasa kan. betul dok, Itu. betul. Tapi artinya dok, ini kan sebenarnya yang terjadi ini ya, kalau mengingat China yang sudah free kena, Jepang dok, itu sudah kurang apa lagi. Itu negara dengan healthcare paling bagus dok, Iya. sehingga harapan hidup saja itu nomor 1 di sana. Terus Vietnam yang katanya juga 0 dok, sekarang akhirnya juga lockdown juga. Iya. Nah, artinya dok, sebenarnya tidak ada tempat di dunia ini yang akan terbebas dari wabah. Betul. Dan kalau saya pikir ini pemerintahnya siapa aja juga akan tetap varian Delta ini akan ada ya dok ya? Iya, karena kan kita manusia makhluk sosial toh. Iya. Nggak mungkin sendiri, mesti Makanya. ketemu. Iya. Gitu.